Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu menebar kasih sayangnya kepada kita, memberikan nikmat dan anugerah yang tiada terhingga, terutama nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam kita sampaikan pula kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Salam rindu kami kepada seluruh siswa-siswi Sekolah Islam Terpadu Nurul Azmi Medan. Anak-anak kami yang kami banggakan, saat ini kita tengah berada pada penghujung bulan Sya'ban. Artinya beberapa hari lagi insya Allah bulan Ramadan akan tiba. Oleh karenanya banyak di antara kita bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan itu. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamahu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku hingga ke bulan Ramadan dan antarkan pula Ramadan kepadaku, serta terimalah amal-amal ibadahku di bulan Ramadan. Atau doa yang lain, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Itulah di antara doa-doa yang biasa kita panjatkan kepada Allah agar kita bisa disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan. Bahkan orang-orang soleh terdahulu, para sahabat Rasulullah, memanjatkan doa-doa tersebut jauh sebelum datangnya bulan Ramadan. Mengapa demikian? Anak-anak kami yang kami banggakan, sesungguhnya bulan Ramadan itu menyimpan begitu banyak keutamaan dan fadilah-fadilah yang bisa kita raih. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu, bulan yang diwajibkan atas kalian berpuasa kepadanya. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim, di mana pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, di mana setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, anak-anak kami yang kami banggakan, bulan Ramadan sebentar lagi akan tiba. Oleh karenanya, mari kita siapkan diri kita agar Ramadan tahun ini menjadi lebih bermakna daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya.
Adapun beberapa persiapan yang harus kita lakukan agar Ramadan ini menjadi lebih bermakna, di antaranya yang pertama adalah bekal keilmuan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Bulan Ramadan ini menjadi ujian bagi kita. Orang-orang yang berpuasa dengan ilmu tentunya berbeda dengan orang yang berpuasa tanpa ilmu. Sebagai contoh, orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ia akan menjaga lisannya dari kata-kata yang tidak bermanfaat. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan dalam sabdanya, "Laisa siyam minal akli wasyarab, innamas siyam minal lagwi warrafas." Puasa itu bukan hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus, namun puasa itu sesungguhnya juga menahan diri dari berkata-kata yang tidak bermanfaat dan perbuatan-perbuatan yang keji. Nah, anak-anak kami yang kami banggakan, pentingnya kita mempersiapkan ilmu sebelum datangnya bulan Ramadan. Bacalah buku-buku tentang fadilah-fadilah Ramadan, fikih puasa di bulan Ramadan, kemudian dengarkanlah ceramah-ceramah agama yang berkaitan dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Akan menambah bekal keilmuan kita menuju Ramadan yang lebih bermakna. Anak-anak kami yang kami banggakan, persiapan selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah dengan memperkuat iman kita. Di antara cara memperkuat iman kita adalah dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah pernah berkata, sesungguhnya dosa-dosa itu menghilangkan nikmatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda bahwa apabila seorang hamba melakukan dosa kepada Allah, maka diberikanlah satu titik hitam di dalam hatinya. Dan apabila ia bertobat dari dosa-dosa dan kemaksiatannya itu, maka akan dibersihkan pula titik hitam tersebut. Namun apabila ia kembali lagi melakukan dosa, maka kembali lagi Allah akan menitikan tinta hitam di dalam hatinya hingga hatinya tertutup oleh titik hitam tersebut. Itulah yang menghilangkan rasa nikmat kita beribadah kepada Allah. Dosa-dosa itulah yang menghalangi kita merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun di tengah malam, sepertiga malam terakhir, untuk melaksanakan sholat tahajud, berdoa kepada Allah, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Insya Allah, dengan memperbanyak istighfar, bulan Ramadan, ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan akan terasa lebih nikmat. Anak-anak Nurul Azmi yang kami banggakan, selanjutnya persiapan yang harus kita lakukan adalah menjaga kesehatan diri. Kesehatan menjadi hal yang begitu penting bagi kita. Di tengah-tengah merebaknya wabah virus corona di dunia, termasuk Indonesia, menjadikan kita harus lebih waspada terhadap virus tersebut dengan menjaga kesehatan. Tentunya kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, keluarga kita, dan semua orang-orang mukmin dilindungi oleh Allah dari wabah virus corona tersebut. Dengan memakan makanan yang halal dan sehat, beristirahat dengan cukup, berolahraga secara teratur, mencuci tangan dengan sabun adalah bahagian dari ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan diri. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah
nasib suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan pada diri mereka sendiri. Oleh karenanya, mari kita jaga kesehatan diri kita dengan melakukan ikhtiar atau usaha-usaha yang nyata, sehingga nanti kita bisa sampai pada bulan Ramadan, melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan sehat, dengan sempurna, sehingga ibadah kita pun dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, anak-anak Nurul Azmi, demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Marilah kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bermohon untuk dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, rahmat, dan ampunan. Persiapkan diri kita dengan bekal ilmu, memperbanyak istighfar, dan menjaga kesehatan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Salam rindu dari kami semua, para guru, kepada seluruh siswa-siswi Sekolah Islam Terpadu Nurul Azmi Medan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.